Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasul Karim wa ala abdil masih maut. Bapak Ibu hadirin sidang Jum sidang Jum mutolaah buku Hakikatul Wahyi. Jumpa lagi di Taklim Subuh. Hari ini masuk di halaman ke-57 yang sudah tertera di layar. Baik Bapak Ibu hadirin sidang Zoom yang saya hormati, kita mulai saja karena waktu sudah cukup untuk dimulai. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan Pak Mubalik untuk menyampaikan mutolaahnya. Silahkan Pak Mubalik. Ya, baik, bismillah, Pak Dudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Amin. shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali mutolaah buku Hakikatul Wahyi yang sudah kita lakukan beberapa bulan atau minggu yang lalu. Ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di halaman 57, ya. Seperti yang sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin di halaman 56, ya, di sana Mas Wasallam menyampaikan bahwa perselisihan, ya, tentang Al-Masih, kemudian Al-Mahdi dan Dajjal, ya, itu diungkapkan, ya, oleh surah Ar-Rum ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu hisbim bima ladaihim farihun, ya. Jadi tiap-tiap golongan bangga dengan yang ada pada mereka. Nah, jadi perselisihan-perselisihan yang ada di firqoh-firqoh, ya, di kelompok-kelompok mereka itu, ya, mereka berbangga dan mereka mengklaim, ya, bahwa apa yang mereka yakini itu adalah yang benar, gitu, ya. Jadi masing-masing mereka, ya, diri mereka yang benar, kelompok mereka yang benar dan seterusnya, kan. Nah, kan di sini tiap-tiap golongan, ya, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Jadi masing-masing golongan itu kan, gitu, bisa dipersatukan. Nah, inilah yang akan disampaikan oleh Mas Wasallam di halaman yang ke-57. Nah, di sini beliau bersabda bahwa
sebagaimana biasanya, ya, ketika terjadi banyak perselisihan dalam suatu syariat, ya, dituntut datangnya seseorang dari Allah, ya, untuk memberikan keputusan. Karena ini merupakan sunnah Allah sejak dahulu kala. Jadi kalau sudah ada perselisihan dalam suatu syariat, ya, itu pasti Allah Ta'ala mendatangkan suatu keputusan. Ya. Ketika terjadi banyak perselisihan dalam kalangan Yahudi, datanglah Isa sebagai hakim bagi mereka. Ketika perselisihan antara An-Nasrani dan Yahudi itu semakin meningkat, diutuslah Rasulullah SAW oleh Allah sebagai hakam bagi mereka. Ini sudah sunnah Allah Ta'ala ya dari sejak zaman dahulu. Ini pada saat perselisihan di antara kaum Yahudi, ya diutuslah Nabi Isa. Ya, kemudian perselisihan itu enggak selesai juga ya di kalangan Yahudi, bahkan bertambah lagi ya di Nasrani kan itu. Nah, maka diutuslah Rasulullah kan itu, sebagai hakim ya, penengah untuk mereka antara Yahudi dan Nasrani. Nah, saat ini ya, dunia sedang dipenuhi oleh perselisihan-perselisihan. Ya. Di satu sisi, orang Yahudi mengatakan sesuatu, sedangkan orang Nasrani mengatakan sesuatu yang lain. Nah, sekarang ini perselisihan ini sedang terjadi antara Yahudi dan Nasrani, antara mereka mengklaim ya bahwa apa yang mereka sampaikan itulah yang menurut mereka benar gitu ya. Nah, sementara di sisi lain terdapat perselisihan-perselisihan internal antara umat Nabi Muhammad. Ya. Adapun orang-orang musyrik yang lain mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan semuanya. Antara Yahudi dan Nasrani berselisih. Ya. Kemudian di internal umat Islam pun sekarang ini berselisih. Nah, bahkan orang-orang musyrik ya, ini mempunyai pandangan yang berbeda ya antara Yahudi, Nasrani atau Muslim itu sendiri. Nah, sungguh di zaman ini telah lahir pandangan-pandangan dan itikat-itikat baru. Ya. Seakan-akan setiap orang memiliki satu pandangan khusus. Di zaman ini, zaman akhir ini, pandangan-pandangan atau itikat-itikat baru itu sudah semakin banyak. Apalagi oleh Rasulullah SAW kan dinubuatkan bahwa umatku akan pecah menjadi 73. Itu kan menandakan akan banyaknya ya, kelompok. Ya. Dengan banyaknya kelompok, tentunya akan banyak juga pandangan, ya, keputusan yang mereka ambil. Kan. Nah, sesuai dengan sunatullah, adalah penting untuk datangnya seorang hakam ya, untuk menghakimi perselisihan-perselisihan ini. Maka hakam ini dinamai Al-Masih Al-Mau'ud dan Al-Mahdi Al-Mau'ud. Ya. Jadi Al-Mahdi yang dijanjikan. Kalau Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Ya. Nah, kemudian Al-Mahdi Al-Mau'ud, nanti Al-Mahdi yang dijanjikan. Yakni ia dinamai Al-Masih sebab ia akan meluruskan perselisihan eksternal. Ya. Dan dinamai Al-Mahdi sebab ia akan meluruskan perselisihan internal. Nah, tadi kan sudah banyaknya perselisihan ya antara Yahudi, Nasrani, kemudian kaum musyrik, ya. Kemudian di internal umat Nabi Muhammad sendiri kan ini. Ya, sehingga sesuai sunnah Allah Ta'ala ya harus datang seorang hakam ya, yang akan menghakimi mereka, yang akan meluruskan mereka kan. Nah, akan disebut sini Al-Masih dan Al-Mahdi Mau'ud. Ya. Kalau Al-Masih itu akan meluruskan perselisihan yang eksternal, ya. Yaitu perselisihan antara Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrik. Ya. Kemudian kalau Al-Mahdi, ya, itu akan meluruskan perselisihan di antara umat Islam itu sendiri. Ya. Itu bedanya ya. Al-Masih dan Al-Mahdi. Ini harus
Paham di sini Bapak Ibu ya. Jadi apa itu Al-Masih dan apa itu Al-Mahdi. Nah, kita kan sering menyebut Al-Masih Maud ya, Al-Mahdi Maud. Apa itu kan? Nah, ini sudah dijelaskan oleh beliau di sini ya. Nah, meskipun dalam hal ini sunatullah sedemikian rupa mutawatir, ya, yakni sedikit pun tidaklah perlu untuk dinyatakan oleh hadis-hadis bahwa akan datang seseorang sebagai hakam yang bernama Al-Masih. Tetapi di dalam hadis-hadis terdapat nubuatan yang menyatakan bahwa Al-Masih Al-Maud akan berasal dari umat ini juga. Akan menjadi hakam dari Allah Ta'ala. yakni Allah akan mengutusnya untuk menjauhkan semua perselisihan eksternal maupun internal. Nah, ini sunatullah ini sudah dari sejak zaman dahulu ya sampai sekarang itu tetap berlaku. Ya Allah Ta'ala mengutus utusannya itu ya akan menyelesaikan ya perselisihan dari antara umatnya. Itulah salah satu bentuk ya kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki hambanya itu menjadi orang yang tersesat, ya. Orang yang tidak baik. Makanya dalam setiap zaman ya itu diutuslah utusan ya, yang akan meluruskan atau memperbaiki atau juga merubah cara pandang ya, umatnya tersebut. Nah, itikat yang dikuatkan oleh Al-Masih yang dijanjikan adalah itikat yang benar. Jadi itikat yang dikuatkan oleh Al-Masih itu adalah itikat yang benar. Sebabnya ini Allah Ta'ala akan mengokohkannya dengan kejujuran dan kebenaran. Pokoknya petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan apapun yang akan ia katakan, akan dikatakan dengan pandangan rohani. Dan tak ada satu golongan pun yang berhak mendebat berdasarkan perbedaan akidah. Nah, jadi Al-Masih dan Al-Mahdi ya, yang diutus oleh Allah Ta'ala itu ya, itu mereka akan dikokohkan dengan kebenaran gitu ya. Itikadnya akan benar karena apa ya? Karena Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk langsung gitu. Jadi bukan karena kesepakatan ya di antara mereka gitu. Kalau golongan-golongan ini kan yang tadi disebutkan ya sehingga banyak perbedaan-perbedaan itu karena kesepakatan-kesepakatan mereka saja kan. Golongan A sepakat seperti ini, golongan B sepakat lagi seperti itu dan seterusnya kan. Ya, kalau Al-Masih dan Al-Mahdi ini ya, itu murni dari Allah Ta'ala, ya petunjuknya itu petunjuk dari Allah Ta'ala, bukan kehendak beliau sendiri. Karena kan dalam sejarahnya tidak ada ya, seorang utusan itu karena kehendak sendiri. Di apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, yang beliau lakukan, beliau ucapkan, itu adalah berdasarkan wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman ini mengambil dalil yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran hanya karena masalah perbedaan akidah akan dianggap hal yang meragukan. Nah, kalau dalilnya itu bukan dari Al-Quran ya tidak bisa diterima gitu. Atau masih kurang 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 pas gitu ya. Makanya kita harus mengambil dalil dari Al-Quran. Nah, kemudian dikuatkanlah dengan tadi ya petunjuk dari Allah Ta'ala kan itu. Dan Al-Masih Al-Maud juga dasarnya adalah Al-Quran. Dan Al-Qurannya pun sama ya dari Al-Quran zaman Hazrat Utsman ya sampai sekarang gitu kan. Mushafnya sama kan. Cuman kan cara pandang ya orang-orang yang terdahulu itu berbeda gitu. Nah, makanya diluruskan kembalilah ya oleh beliau. Nah, orang-orang yang saling berselisih baik dari dalam maupun yang berasal dari luar
disebabkan oleh begitu banyaknya bahan perselisihan, akan membutuhkan seorang hakam yang kebenarannya diperlihatkan melalui kesaksian samawi, seperti yang terjadi di zaman Isa dan masa sesudahnya, yaitu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang akan terjadi di zaman akhir yang dijanjikan. Jadi karena sudah banyaknya perselisihan ya, baik itu dari luar maupun dari dalam gitu. Nah, sehingga membutuhkan seorang hakam yang kebenarannya itu di, dibuktikan ya, disaksikan oleh langit gitu ya. Jadi bukan hanya bumi saja menjadi saksi, tapi langit pun menjadi saksi kan. Seperti juga yang terjadi di zaman Isa ya, atau sesudah Nabi Isa yaitu Rasulullah kan, itu kan mendapatkan eh, kekuatan ya dari langit. Nah, di akhir zaman ini pun sama gitu. Ya. Al-Masih Al-Maut itu pun sama akan mendapatkan kesaksian dari langit. Walaupun bumi juga sudah menyaksikan sebenarnya ya bahwa beliau itulah utusan Allah Ta'ala gitu. Tapi kan masih banyak ya orang yang belum percaya kan. Makanya adalah dibutuhkan saksi dari langit atau kesaksian samawi. Tapi itu sebenarnya pun menurut mereka sih belum belum bisa mengubah ya, cara pandang mereka atau belum bisa mengubah keimanan mereka gitu. Ya mereka masih belum percaya gitu. Walaupun sudah tanda dari bumi ada ya, tanda dari langit pun sudah ada ya. Tapi masih kebanyakan di antara mereka masih belum belum yakin ya atau belum percaya. Nah, dari sini ya, di sini sunatullah yang harus diperhatikan, yaitu setiap kali datang nubuatan tentang kedatangan seorang utusan yang agung, pasti disertai oleh sebuah ujian yang terselubung bagi sebagian manusia. Ini sudah merupakan sunatullah ya. Kata beliau bahwa setiap datang setiap nubuatan tentang kedatangan seorang utusan itu pasti disertai sebuah ujian yang manusia itu sendiri tidak sadar kalau itu sedang menguji mereka. Ujiannya apa ya? Keimanannya gitu kan. Ujiannya itu mau beriman atau tidak kan itu kan. Atau percaya atau tidak kan. Sebagaimana nubuatan yang terdapat dalam kitab-kitab Yahudi mengenai Hazrat Isa alaihissalam yang menyatakan bahwa beliau akan datang ketika Nabi Elia turun dari langit untuk kedua kalinya. Di nubuatan terdapat dalam kitab-kitab Yahudi itu ya, makanya sampai sekarang ya mereka orang-orang Yahudi itu masih menunggu Nabi Elia gitu, yang turun untuk kedua kalinya. Ya, sampai sekarang kan nggak ada kan. Yang turun malah Isa kan itu. Nah, sama juga di akhir zaman ini ya, dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Isa akan turun untuk kedua kali kan. Ya sampai kapanpun Nabi Isa itu nggak akan turun kedua kali, sama dengan kepercayaan yang sudah berlalu kan itu ya. Nah, nubuatan ini hingga saat ini ada dalam kitab Nabi Maleakhi ya. Maka nubuatan ini menjadi penyebab ketergelinciran fatal orang Yahudi. Hingga saat ini mereka masih menanti-nanti kedatangan Elia dari langit dan pasti turun sebelum kedatangan Al-Masih mereka yang sejati. Akan tetapi Elia tidak kembali ke bumi dan tidak juga datang Al-Masih yang memenuhi kriteria itu. Jadi, sampai kapanpun ya menunggu yang datang dari langit tidak akan ada kan itu. Baik itu Elia atau Isa kan itu. Nah, demikian pula terdapat dalam Taurat ya nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW.
bahwa beliau akan lahir dari keluarga orang Yahudi, yakni dari antara putra-putra Ibrahim, dan dari keluarga mereka dan dari antara saudara mereka. Inilah ia akan muncul. Seluruh nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memahami nubuatan ini, bahwa nabi akhir zaman akan berasal dari Bani Israel. Akan tetapi ternyata nabi tersebut telah lahir dari kalangan Bani Ismail. Ya. Ya, jadi dalam nubuatan itu, ya, nabi yang agung itu ya dari keturunan Ibrahim. Nah, seluruh nabi-nabi itu kan ya setelah beliau itu kebanyakan dari Bani Israel. Ya, ya, Israelnya kan putra Nabi Ibrahim, dan banyak nabi-nabi yang berasal dari keturunan Israel. Nah, tentang nubuatan akhir zaman, ya, tentang nabi yang agung itu ya berasal dari Bani Ismail, ya, bukan dari Israel lagi. Ya kan mereka beranggapan ya dari Israel semua, gitu. Padahal ternyata ya nabi tersebut lahir dari kalangan Bani Ismail. Jadi inilah yang menjadi sebab ya kejatuhan fatal yang menimpa orang Yahudi. Ya. Seandainya di dalam Taurat ada kata-kata jelas yang mengatakan bahwa nabi itu akan berasal dari Bani Ismail, tempat kelahirannya di Mekah, namanya Muhammad, dan nama ayahnya adalah Abdullah, pasti fitnah ini tidak akan menimpa orang-orang Yahudi. Yang namanya nubuatan kan nggak jelas ya, maksudnya tidak detail kan itu ya, nama atau di mana dan kapan kan itu tidak disebutkan dalam nubuatan. Ya bukan seperti seperti disebutkan ya kelahirannya di Mekah, namanya Muhammad, ayahnya Abdullah kan. Tapi ya maksudnya dengan nubuatan eh, yang tidak dijelaskan itu supaya manusia itu mencari gitu ya. Mencari dan mencari kan. Nah, setelah mendapatkan berita itu ya harus dicari kebenarannya gitu. Benar tidak ini orang yang mengaku ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah disebutkan bahwa ini yang benar, ini lahirnya di sini kan ya seolah-olah kan tidak ada usaha ya dari manusia itu sendiri untuk mencari kan. Selama dalam hal ini terdapat dua contoh ya, bahwa dalam nubuatan-nubuatan ini Allah Ta'ala juga ingin sedikit menguji hamba-hambanya. Nah ini, untuk menguji dalam nubuatan-nubuatan itu. Maka sungguh sangat mengherankan bahwa penentang kami, seiring dengan adanya banyak perselisihan dalam hadis-hadis yang ada pada setiap firqah tentang Al-Masih Al-Maud di satu sisi, dan di sisi lain menyepakati untuk menetapkannya sebagai ummati. Mereka merasa nyaman dengan kepercayaan bahwa Al-Masih pasti akan turun dari langit. Padahal turun dari langit itu sendiri adalah perkara yang jelas-jelas tidak masuk akal dan bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Ya, padahal mereka meyakini sendiri ya, nabinya sendiri yang mereka imani aja nggak turun dari langit kan gitu. Lahir dari seorang perempuan. Ya, kayak Nabi Muhammad kan lahir dari seorang perempuan. Ya kenapa penerusnya turun dari langit kan itu kan. Ini ada footnote nomor 11. Kita lihat di bawah. Tidak terbukti dalam hadis sahih marfu muttasil manapun bahwa Hazrat Isa alaihissalam akan turun dari langit.
Adapun kata nuzul itu digunakan untuk memuliakan dan mengagungkan. Seperti dikatakan tentara si fulan turun di tempat si fulan. Oleh karena itu, oleh mufasir, yaitu ahli tafsir disebut sebagai nazil. Menganggap kata nuzul hanya untuk yang berkonotasi dengan langit adalah suatu kebodohan. Jadi nuzul ini ya bukan turun dari langit. Ya kayak di dalam Al-Quran kan surah Hadid ya besi kan turun dari langit. Ya, apakah besi itu turun dari langit kan tidak. Justru munculnya dari dalam tanah ya dari bumi kan. Bukan dari langit. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaror rasula. Katakanlah, ya subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu, ya. Aku tidak lain hanyalah seorang manusia yang diutus sebagai seorang rasul. Illa basyaron, ya. Seorang manusia rasulah, ya. Hanya seorang rasul, jadi manusia yang diangkat sebagai rasul. Nah, jadi apabila menaikkan manusia ke langit dengan jasadnya, termasuk dari sunatullah, mengapa tuntutan kaum kafir Quraisy tentang hal ini telah ditolak? Ya. Bukankah Isa SAW adalah seorang manusia dan Nabi Muhammad SAW juga manusia? Apakah ketika mengangkat Hazrat Isa ke langit, Allah Ta'ala tidak ingat akan janjinya? Akan janjinya. Alam naj'alil ardo kifata ahya'a wa amwata. Tidakkah kami menjadikan bumi cukup untuk menampung yang hidup dan yang mati? Quran surah Al-Mursalat ayat 26 dan 27. Jadi untuk yang hidup dan yang mati itu di bumi gitu, tempatnya gitu. Allah Ta'ala sudah menjadikan kifata cukup ya. Di bumi itu sudah cukup untuk yang hidup dan yang mati. Berarti yang hidup dan yang mati itu ya di bumi gitu. Tidak ada yang hidup itu di langit atau mati juga di langit. Dikit lagi. Sementara ketika Rasulullah SAW ditanya tentang persoalan naik ke langit, Allah Ta'ala ingat akan janji ini. Orang yang memiliki ilmu dari kitabullah, ia akan memahami dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran telah memberi persaksian tentang kewafatan Isa SAW dengan ayat yang jelas. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberi persaksian dengan pengalaman berupa ru'ya beliau. Yakni dijelaskan bahwa beliau telah melihat Al-Masih dalam jamaah para nabi yang sudah wafat. Nah, pada waktu Mi'raj kan Rasulullah SAW menjadi imam ya untuk nabi-nabi yang sebelumnya kan itu. Kan nggak ada pengecualian situ kecuali Nabi Isa yang masih hidup kan. Itu roh-roh para nabi yang beliau imami pada saat sholat itu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Sudah berapa ini? 1, 2, 3 halaman ya. Halaman kurang sedikit. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia ya kepada kita sekalian untuk bisa lebih memahaminya lagi dan bisa mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh beliau di sini. Ya, baik Bapak Ibu, kita